Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwana fiddin asadakumullah. Hari ini kita melihat sebuah fenomena yang cukup menyedihkan, yang mana anak-anak kaum muslimin, anak-anak kita itu banyak yang tidak mendapatkan pendidikan dari orang tuanya, tidak mendapatkan tarbiyah dari bapak ibu mereka. Oke lah, anak-anak kita hari ini mungkin bersekolah, ya, berangkat pagi, pulang siang atau sore, mencari ilmu. Tapi bukankah bahwa pendidikan orang tua itu sebenarnya adalah yang paling besar, ya, porsinya besar, pengaruhnya bagi sang anak, ya. Ini seperti yang Nabi SAW sabdakan dalam hadis Imam Bukhari, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah maksudnya adalah Islam, ya. Fa abawahu yuhawwidanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, awi nasiranihi, atau menjadikan Nasrani, awi majisani, atau menjadikan dia Majusi, penyembah api. Jadi yang nyetak anak itu adalah orang tua, gitu. Hakikatnya orang tua. Guru itu hanya sebagai pelengkap saja, guru-guru sekolah itu hanya pelengkap saja. Ya, ini harus dipahami dengan baik, kawan sekalian. Ya, seorang bapak itu punya tanggung jawab besar untuk mendidik anak-anak mereka. Seperti yang Allah firmankan dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, beliau menafsirkan ay allimuhum wa addibuhum. Ajarkan mereka ilmu, ajarkan mereka adab, tata krama. Ya kan? Nah, kalau bapaknya ini nggak paham agama, atau misalnya paham agama tapi nggak punya kepedulian masalah ini, Masya Allah, alangkah kasihannya anak-anak kita. Ya, renungkanlah, ya bapak-bapak sekalian. Kalau kita dari pagi sampai sore sudah bekerja mencari nafkah, kemudian sorenya kita mandi, sholat, makan, kemudian kita berangkat ke masjid, mengikuti pengajian, ya kan, sampai jam 9, setengah 10 malam. Terus kapan waktu kita berinteraksi dengan anak kita? Kapan kita akan mendidik mereka? Yang parah kalau dia pulang kerja sore, dia mandi, makan, kemudian dia pergi dengan teman-temannya, nongkrong, ngobrol ngalor ngidul, nggak jelas. Atau main futsal, main bulu tangkis. Alasannya kan saya juga butuh olahraga, saya butuh sehat, ya. Nah, terus kapan anak-anak kita akan mendapat polesan tarbiyah ini, pendidikan ini dari kita? Ya. Padahal bapak itu punya pengaruh besar sekali dalam mendidik anak-anak mereka. Ya. Yang paling membekas di anak itu adalah pertama dari bapak, ya kan? Ini ada kisah yang menakjubkan, ya, yaitu tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, yang kita tahu kisahnya, waktu kecil beliau dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya karena iri dengan ayah mereka yang mereka anggap sebagai ayah yang pilih kasih. Singkat cerita diselamatkan oleh pedagang, dibawa ke Mesir, dijual jadi budak, dibeli oleh penguasa Mesir, kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya sampai menjelang dewasa. Ya, ketika dewasa, istri penguasa ini ternyata senang dengan Yusuf alaihissalam. Ketika suaminya pergi kerja, si wanita ini, ya, yang sebagian ulama mengatakan bernama Zulaikha, dia tutup pintu semuanya. Nah, dia goda, ya, anak angkatnya Yusuf alaihissalam ini yang sangat tampan. Ini Allah abadikan di surah Yusuf. Nah, pada surat Yusuf ayat 24, Allah berfirman, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan ketika perempuan itu sudah berkehendak, ya, kepada Yusuf, wa hamma biha, dan Yusuf juga sudah berkehendak kepada dia. Yusuf manusia biasa, ya, dia bisa tergoda juga, ya. Laula an ra'a burhana rabbih,
seandainya Yusuf tidak melihat petunjuk dari Tuhannya. Nah, jadi pada kalimat laula an ra'a burhana rabbih, seandainya Yusuf tidak melihat petunjuk dari Tuhannya, terjadilah peristiwa itu, ya terjadilah dosa itu. Apa komentar para ulama? Ya, di antaranya dalam tafsir Ibnu Katsir, ya rahimahullah, Ibnu Katsir menukilkan pendapat ada ulama yang mengatakan ai ra'a surata abihi Yaqub adun ala asba'ihi bifammihi. Jadi petunjuk dari Tuhannya itu adalah ketika itu Yusuf alaihissalam itu melihat wajah ayahnya, ya, melihat wajah ayahnya yang mencegah dia dengan jarinya, ya, seakan-akan yang mengatakan jangan nak, jangan, gitu loh. Ya, masya Allah, ya. Kita paham Nabi Yusuf alaihissalam itu kan terpisah dari bapaknya masih kecil, anggap aja umur 6 atau 7 tahun. Jadi dia nggak banyak mendapatkan pengajaran, nggak banyak dapat nasihat, nggak banyak dapat ilmu. Tapi ternyata kebersamaan Nabi Yakub, ya, ayahnya Nabi Yusuf ini dengan anaknya itu betul-betul memiliki asar, pengaruh yang sangat besar. Di masa nanti Yusuf ketika muda digoda oleh ibu angkat tadi, ya, dan Allah selamatkan dia dengan cara apa? Seakan-akan Nabi Yusuf itu melihat wajah bapaknya, ya, yang mencegah dia dengan tangannya mengatakan jangan, jangan nak. Ya, ini sesuatu yang sangat menakjubkan, ya, ikhwan sekalian. Kita itu kalau baik, ya, insya Allah anak kita akan terpengaruh juga jadi baik. Kalau bapaknya ahli sholat, insya Allah anaknya akan pelan-pelan mengikuti orang tuanya sholat. Namun sebaliknya, berhati-hatilah. Ya. Ada riwayat yang menyebutkan tentang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini kalau malam dia tahajud, ya. Kemudian dia tahajud itu di sebelah anaknya yang masih kecil tertidur. Selesai sholat, dia doa, lalu dia usap punggung anaknya sambil berkata, ya bunayya hadza laka. Wahai anakku, ini adalah untukmu. Ya, lalu beliau menangis. Apa maksud kalimat wahai anakku, ini untukmu? Ya maksudnya adalah sholatnya beliau itu adalah untuk anaknya, untuk memberikan sibrah, percikan, ya, kepada anak itu agar mudah-mudahan kalau dia rajin sholat, dia soleh, anak itu juga terpercik, ya, kecipratan kesolehan dari bapaknya tadi. Ya, mari kita lebih serius memperhatikan masalah ini agar anak-anak kita nanti tidak menjadi orang-orang yang seperti ungkapan sekarang the lost father, ya, anak-anak yang kehilangan bapak, ya. Bapaknya ada tapi seperti tidak pernah ada. Barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.